pemilih tetap kini menjadi sorotan masyarakat secara luas. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok itu telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu 2014 berjumlah 1.249.357 pemilih. Seperti pemilu sebelumnya, lagi dan lagi daftar pemilih tetap ini menjadi sorotan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya dalam pasal 33 ayat 2 menyatakan daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Namun disinyalir DPT di Depok belum memenuhi hal tersebut, dan ini bisa berakibat buruk bagi proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. IKTP disebut-sebut sebagai dasar penentuan DPT hanya omong kosong belaka. Buktinya DPT pemilu 2014 ini kembali amburadul. Lalu bagaimana dengan DPT Kota Depok? Pada kesempatan malam hari ini hadir bersama kita narasumber-narasumber yang sangat kompeten. Bersama kita utusan dari KPU Kota Depok, Bapak Suwarna Wirya Sumarta, Komisioner KPU Kota Depok. Assalamualaikum Pak Suwarna. Sehat Pak? Terima kasih atas kehadirannya Pak. Hadir juga bersama kita yang sangat berkompeten kalau bicara tentang IKTP, yaitu Pak Mulyanto, Kadis Dukcapil Kota Depok. Assalamualaikum Pak Mul. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Tak lengkap apabila kontestan pemilunya tidak dilibatkan. Dan hadir bersama kita Bapak Haji Hasbullah Rahmat, Ketua DPD PAN Kota Depok. Assalamualaikum Bang Has. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Para pemilih tambahan, ada daftar pemilih khusus, ada daftar pemilih tambahan khusus. Itu apakah nggak menjadi risiko bagi adanya intrik-intrik pada saat 9 April yang akan datang? Ya, peluang itu ada Pak, tapi kita tetap akan baik Pak. Artinya gini, pada hari H pun orang bisa mencoblos dengan KTP, dengan membawa KTP. Ya. Nah, pertanyaannya apakah KTP itu memang dia sudah terdata di Badan Sipil. Kalau itu tidak terdata, maka kita orang luar. Nah, pertanyaannya kita tidak mau ada mobilisasi massa orang luar yang memang masuk ke dalam. Nah, KTP itu memang paling tidak menjadi alat penalti ukur. Kalau dia sudah di KTP sudah mayoritas, berarti kan gampang, karena setiap dia punya KTP datanya sudah clear. Tapi kan ada juga yang KTP lama Pak, yang masih aktif, yang belum bertransaksi berpindah kepada KTP. Jangan-jangan di KTP ini dimolor-molorin karena ada faktor politisnya ini ya? Kita berprasangka baik Pak, berprasangka baik kepada KPU, kepada pemerintah. Dan paling tidak saya sebagai partai politik tetap begitu menganggap bahwa penyelenggaraan pemilu ini harus clear, harus independen, harus transparan. Tidak boleh ada manipulasi angka-angka memenangkan pihak tertentu ketika memang ini angkanya memang sudah jelas. Kan kalau zero itu pasti kan clear. Tidak ada yang kita lakukan di angka. Parameter zeronya jelas belum nih? Ya justru itu. Nanti kita uji petik lah. Iya, harus ada uji sampling nih ya. Zero invalidnya, zero errornya harus jelas. Pemirsa CB Channel, semakin hangat. Ternyata Anda hanya butuh KTP doang nih, Anda bisa nyoblos dimanapun. Setelah pesan-pesan berikut kita akan gali lebih jauh. Kok bisa ini terjadi? Bermasalah nggak nih nanti Pileg dan Pilpres kita yang akan datang? Setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, karena budaya kita kan tidak tertib. Nah, ketika kita KTP itu kan digunakan kalau ini jam buang terbang, kalau dia mengurus kredit leasing itu kan berbiaya KTP-nya. Jadi disiplin warga kita tentang pentingnya registrasi kependudukan itu kan masih lemah. Sehingga ketika dia punya kepentingan itu mengungkap kakaknya sampai 8 orang. Tapi yang tinggal cuma 4 orang. Nah, dia tinggalnya di mana-mana. Pada hari hanya dia panggil di sini. Itu kan terjadi seperti itu. Nah, karena memang sisa-sisa lama masih tersisa yang menurut saya ke depan harus diperbaiki. Pertama, saya menyarankan kepada pemerintah kota Pak. Saya kira kita harus bikin sistem online lah,
antara kelurahan, kecamatan, dan dukcapil ya. Sehingga ketika ada entry data hari ini ada 10 di kelurahan katakanlah Abad Jaya yang meninggal, maka dia otomatis indirect ke database-nya di kependudukan, nanti bisa servernya bisa langsung connect dengan KPU. Karena gini Pak, ini kalau kita partai politik peserta pemilu itu bukan persoalan siapa yang punya hak untuk memilih, tetapi jangan sampai proses pemilu itu tercederai hanya karena ada sesuatu yang memang kabur gitu. Bayangkan pemilu yang lalu itu ada beberapa ribu yang tambahan, dan kita nggak tahu apakah betul dia warga Depok valid ya, karena kita nggak ada parameter ukurnya. Nah, saya kira memang DPT dia mengacu pada DP4, tetapi paling tidak EKTP ini kan sebuah tertib administrasi kependudukan yang jika dia masuk sistem EKTP, Bang Faisal, dia tidak boleh lagi punya hak ganda. Ya. Walaupun dia datangnya dari katakanlah Jawa Timur, tapi dia berdomisili di Depok, maka hilang hak pilih di Jawa Timur, tapi dia punya hak pilih di Depok. Artinya EKTP ke depan itu bisa menjadi konsentrasi bagi DPT, walaupun bahan bakunya DP4, tapi maksud saya DP4 itu mengacu kepada EKTP, baru diolah menjadi DP4 disampaikan ke KPU, sehingga gesekan-gesekan yang kabur itu menjadi tereliminir. Adakah kekhawatiran Anda terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat pada saat Pileg dan Pilpres yang akan datang? Mempengaruhi nggak ini dengan kisruhnya DPT? Iya, saya malah lebih khawatir begini Pak Faisal. Target KPU ini kan 76% warga datang ke pemilih. Target. Saya yang takutnya itu warga nggak 76% datang, tapi data berita acaranya 76. Itu yang menjadi kekhawatiran saya gitu. Artinya berdasarkan sejarah di Depok ini kan tidak pernah mencapai angka 70%, ya 65 lah paling mentok. Nah, sekarang kita target KPU 76%. Artinya target KPU ini perlu kita support. Partai politik peserta pemilu juga berkewajiban memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk datang ke TPS. Tetapi kan buat saya ketika targetnya 76, maka dia harus seiring dengan bagaimana KPU penyelenggara dalam hal ini untuk mampu melibatkan beberapa stakeholder di Depok untuk bisa bersama-sama. Jadi diopenin aja. Jadi ketika memang dia punya data di kecamatan katakanlah Pancoran Mas, maka paling tidak partai politik punya hak untuk mendapatkan salinan dari pendataan penduduk itu. Nah, seperti itu. Sampaikan oleh Pak Sebenarnya bahwa database kota harus online. Sebetulnya database itu kan bukan dari dinas sudah online sampai kelurahan, bahkan online seluruh lagi. Hanya kita tidak ada online dengan KPU untuk belanja. Kalau kita online sampai kelurahan sudah sampai lagi saja. Ya, kalau sudah online harusnya IKTP harus segera jadi itu Pak. Tapi tahan dulu Pak Nur. Nanti kita akan lanjutkan. Tenang, waktu kita masih ada. Pemirsa CB Channel, targetnya 76% loh partisipasi masyarakat. Tidak mudah. Dari 65% menuju 76% itu butuh kerja keras, butuh sosialisasi dan extra effort yang luar biasa. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan lanjutkan diskusi yang begitu hangat malam hari ini.